Pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri bakal tersenyum lebar. Pasalnya Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan 2024 mengumumkan gaji PNS, TNI dan Polri naik 8%. Sementara itu kejutan lainnya juga diberikan kepada para pensiunan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, yaitu adanya kenaikan hingga 12%. Kenaikan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Jokowi pun menekankan dirinya ingin menjaga agar pelaksanaan transformasi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN berjalan efektif. Oleh karenanya reformasi birokrasi terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, kompeten, profesional dan berintegritas. Selain itu, Jokowi mengungkap perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,2% pada akhir masa kepemimpinannya di 2024. Hal ini disampaikan dalam penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan. Jokowi mengatakan stabilitas ekonomi akan terus dijaga. Tak hanya itu, situasi kondusif pada pemilu tahun depan harus diwujudkan untuk meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek. Presiden Jokowi juga menyebutkan laju inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8% dengan nilai tukar rupiah di kisaran Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dan rata-rata suku bunga surat berharga negara atau SBN 10 tahun di level 6,7%. Pemerintah juga menargetkan harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada tahun depan di kisaran $80 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak di level 635.000 barel per hari dan lifting gas di 1,03 juta barel setara minyak per hari. Presiden Joko Widodo melempar wacana akan menyetop keran ekspor sawit, rumput laut, kelapa, hingga komoditas potensi lainnya. Hal itu upaya pemerintah menggenjot pengembangan pengolahan dan pemurnian atau hilirisasi di dalam negeri. Presiden Jokowi menyebutkan hilirisasi sebagai window opportunity negara untuk kemajuan karena Indonesia kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Presiden Jokowi menegaskan pihaknya akan terus melakukan upaya hilirisasi meski dalam jangka pendek Indonesia bisa menelan pil pahit dengan berkurangnya pendapatan negara. Jokowi optimistis jika pabrik olahan telah beroperasi. Kebijakan hilirisasi akan berdampak manis pada akhirnya. Bank Indonesia mencatat harga rumah mengalami kenaikan pada kuartal 2 2023. Namun kenaikan harga rumah ini berbanding terbalik dengan kondisi penjualan rumah. Dalam laporan Bank Sentral, Indeks Harga Properti Residensial atau IHPR kuartal 2 2023 tumbuh 1,92% secara tahunan atau naik dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 1,79%. Dari sisi penjualan, hasil survei mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal 2 2023 masih belum kuat, alias terkontraksi 12,3% year on year, lebih dalam dari kontraksi kuartal sebelumnya 8,26% year on year. Terdapat sejumlah faktor yang menghambat penjualan properti residensial primer, antara lain masalah perizinan atau birokrasi, suku bunga KPR, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR, serta perpajakan. Pada kuartal 2 tahun ini, perkembangan suku bunga KPR telah meningkat ke level 8,34% per tahun, atau tertinggi sejak kuartal 3 2021. Inflasi Inggris semakin jinak pada bulan Juli 2023, menjadi 6,8% secara tahunan. Biro Statistik Inggris mencatat penurunan harga gas dan listrik memberikan kontribusi penurunan terbesar terhadap inflasi. Kondisi ini membuat inflasi pada Juli 2023 menjadi yang terendah dalam 29 bulan terakhir di negeri Raja Charles. Di tengah tren inflasi yang terus turun, Bank Sentral Inggris telah memberikan sinyal era suku bunga tinggi kemungkinan akan segera berakhir.
Namun suku bunga bank masih tetap cukup ketat dalam waktu yang lama untuk mengembalikan inflasi ke target 2%. Bersamaan dengan inflasi, Bank Sentral juga memberi perhatian besar pada pasar tenaga kerja Inggris. Pada Juni 2023, tingkat pengangguran naik menjadi 4,2%, naik ke level tertinggi sejak Oktober 2021. Analis mencatat tingkat partisipasi secara luas masih tetap stabil, sementara tingkat lapangan kerja menurun dan menandakan lemahnya permintaan tenaga kerja.